minimal yang berhutan. Jadi kalau Pulau Jawa luasnya sekian, harus punya hutan 30%-nya. Pulau Sumatera juga seperti itu, Pulau Kalimantan juga seperti itu. Undang-undangnya seperti itu, aturan seperti itu dari pemerintah. Jadi kita harus mempertahankan keberadaan hutan supaya jangan sampai berkurang dari 30%. Nah, fungsi hutan sendiri, ada yang tahu nggak fungsi hutan apa? Nah, masnya yang pakai topi merah nih, tahu nggak? Belum, oke, nggak apa-apa, masih SMP kan ya kan? Ada yang pakai topi merah? Ini yang topinya itu terbalik sengaja tuh. Apa dek fungsi hutan? Nah ini nih yang paling besar. Apa kira-kira fungsi hutan? Menyebut banjir. Mencegah banjir. Ya nggak apa-apa. Jadi hutan ini pertama mempunyai fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi lindung. Nah itu yang punya emasnya itu belakangnya itu kan bersender di kayu tuh, ya. Nah, coba balik ke belakang, apa tuh? Ah, itu dia. Itu adalah apa tuh? Kayu. Kayu itu adalah komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dijadikan berbagai macam peralatan rumah tangga, ada yang dijadikan bangunan dan sebagainya. Itu ada harganya. Makanya disebut sebagai fungsi ekonomi karena bisa menghasilkan uang dari situ. Satu lagi, fungsi sosial. Fungsi sosial. Nah, fungsi sosial termasuk yang ini. Hutan bisa buat kumpul-kumpul adik-adik, bisa buat ditanami jagung atau macam-macam tuh kalau kita dalam-dalam ya, macam-macam tanamannya ya. Masyarakat bisa beraktivitas di dalam hutan, itu fungsi sosial. Nah, yang fungsi lindung, hutan itu juga melindungi tanah dan melindungi air. Di beberapa kawasan, hutan itu juga melindungi satwa. Satwa tahu? Tahu? Ada yang di sini satwa? Tidak ada. Mana-mana? Tidak ada ya, satwa bukan nggak ada di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi adik-adik tahu nggak hutan itu ditebang umur berapa kalau di sini? Nggak tahu. Nah, Mbak yang kurus ini, tahu nggak? Kira-kira umur berapa? Nah, hutan di daerah panjang sini ditebang itu umurnya minimal 40 tahun. 40 tahun, pinter 100. Jadi kalau kita tanamnya hari ini, tahun 2024, ditebangnya tahun berapa? 2064. Jadi seperti itu. Kalau waktunya belum ditebang, ya tidak ditebang. Dia akan tetap dipertahankan sebagai hutan. Nah, hutan ini juga selain melindungi air, melindungi tanah supaya tidak erosi, melindungi air supaya tidak banjir. Hutan itu juga menghasilkan apa? Zat yang dibutuhkan manusia, apa tuh? Oksigen. Apa? Oksigen. Uang. Ya, gak apa-apa. Berarti kalau pengusaha ini harus menghasilkan oksigen. Jadi ini yang tidak terlihat nih, ada zat yang kita bisa menghirup. Semakin bagus kualitas oksigennya, semakin sehat kita. Ya. Itulah kenapa kalau orang-orang kota itu, orang-orang kota ini orang kota semua nih kelihatannya nih. Orang-orang kota semua itu senang sekali main ke gunung, main ke hutan, sekedar mau menghirup udara segar. Di Jakarta, di Bandung itu orang-orang larinya ke hutan kalau liburan. Itu untuk merelaksasi. Jadi karena hutan ini juga ternyata sekarang di Korea dan di Jepang itu dikembangkan yang namanya terapi forest bathing. Ada yang bisa mengartikan nggak? Mana yang mirip-mirip orang Inggris nih, mana nih? Mana?
Mana yang orang Inggris? Forest bathing apa? Nah ini nih orang Inggris nih topi putih nih. Apa dek? Nggak tahu ya. Oke, forest bathing. Forest itu apa? Hutan. Bathing itu mandi. Jadi dia melakukan aktivitas setiap minggu, sekedar jalan-jalan saja ke hutan atau ke kebun atau apapun itu yang rindang untuk mencari relaksasi. Bahkan nih aktivitas begini dipercaya itu bisa membuat kita rileks, membuat kita tenang. Bener ya? Saya contohkan. Adik kalau misalnya ketemu pohon, dia apa? Terbang, dipeluk. Oh, kagak sandaran. Tahu pohon kan? Kalau gue ini terus Ini menyatu dengan alam. Kalau meluk temennya nggak boleh ya. Kalau meluk pohon silahkan aja ya, silahkan aja. Itu sehat. Itu nggak apa-apa. Jadi yang namanya forest bathing itu seperti itu terapinya. Terapinya di Korea dan di Jepang sekarang lagi dikembangkan. Terapi forest bathing salah satu aktivitasnya memeluk pohon. Ya, yang di belakang adik itu yang siapa namanya dek? Yang kamu dek yang jadi pengusaha tadi? Yudi. Yang di belakang Yudi itu dipeluk berapa menit begitu? Seperti itu. Itu dipercaya untuk membuat kita sehat, membuat pikiran kita. Kapan-kapan harus coba, kalau kesini lagi harus coba meluk pohon. Harus coba dipeluk pohonnya saya. Nah, sebagai generasi muda, saya sebagai generasi tua, saya mungkin berpesan kepada adik-adik semua untuk bisa mencintai hutan, merawat hutan, mencintai lingkungan. Nah, mudah-mudahan adik-adik di sini nih sudah tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan nih, betul ya? Nggak ada nih saya lihat sampah itu dikumpulkan. Pernah kejadian tahun berapa itu Pak Guru ada SEA Games atau Asian Games yang di Jakarta itu? Ya tahun 2000 berapa itu saya lupa itu. Asian Games di Jakarta itu. Jadi ada edukasi yang diberikan penonton-penonton dari negara Jepang. Ketika di gelanggang olahraga di Istora di Gelora Bung Karno itu setelah acara penonton atau penonton pada keluar semua, mereka tetap di tempat dan punguti sampah Pak. Bayangkan itu Pak, sampah-sampah yang biasanya orang Indonesia membuang sembarangan itu dipunguti oleh teman-teman penonton dari Jepang. Itu gimana nggak malu kita? Jadi budaya tidak membuang sampah di negara-negara maju itu sudah begitu kental. Harapan saya pesan buat adik-adik semua yang ada di sini nih, kita janji mulai hari ini jangan buang sampah sembarang. Buanglah sampah pada Tempatnya. seperti kita membuang mantan pada temannya, pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Ya, demikian dari saya. Mungkin adik-adik di sini sudah capek, sudah beraktivitas dari pagi. Saya senang sekali. Mudah-mudahan di lain kali kita masih bisa bertemu dalam waktu yang lebih banyak lagi. Amin. Saya Bayu Nugroho. Panggil saja Pak Bayu. Kalau ketemu silahkan disapa. Kalau ketubang, kalau ada sempat silahkan main ke kantor kami. Saya ucapkan selamat jalan, selamat tinggal. Terima kasih buat Bapak, Ibu, guru, kepala sekolah dan sebagainya yang bisa hadir pada kesempatan kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya lagi ngasih pengaruh.